Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers, selamat datang di channel YouTube Resep Erlita. Di video kali ini aku akan membuat kue talam ubi kuning yang pastinya itu lembut, enak, manis, dan gurih. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Nah, langkah pertama, ini sudah aku siapkan 250 gram ubi kuning. Ini ubinya sudah saya kukus, lalu saya becek-becek menggunakan garpu ya. Saya haluskan menggunakan garpu. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam baskom. Dan selanjutnya akan aku tambahkan 50 gram tepung tapioka. Kita masukkan semua. Dan 35 gram tepung beras, 15 gram tepung sagu atau setara dengan 1 sendok makan mujung. Aku tambahkan juga 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir ada 300 ml santan. Ini aku pakai santan kental ya. Ini kita masukkan semuanya. Nah, setelah semua bahannya sudah masuk ke dalam baskom, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini akan saya ganti menggunakan whisker. Ini kita whisker sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian ini akan saya saring. Dan ini sudah aku siapkan wadah ya, baskom bersih, lalu ada saringan. Kemudian ini akan saya saring supaya adonannya itu lembut dan tidak ada yang bergerindil. Nah, setelah kita saring seperti ini, bawahnya kita keruk ya teman-teman. Nah, ini kita habiskan ya, kita saring semua adonannya supaya adonannya itu nanti lembut dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk dan kita sisihkan. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan bikin adonan putihnya. Ini ada 60 gram tepung beras, 30 gram tepung tapioka, 30 gram tepung sagu, 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir 240 ml santan kental ini ya. Oke, selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata menggunakan whisker. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini akan saya saring. Ini saya siapkan wadah bersih, lalu adonannya yang putih tadi kita saring semua supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, setelah adonan sudah kita saring seperti ini ya teman-teman, lalu ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan oke, untuk langkah selanjutnya ini sudah aku siapkan cetakan talam. Ini cetakannya sudah saya oles dengan minyak goreng tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu ini adonan yang kuning tadi ya, adonan ubi, kita aduk-aduk sampai tercampur rata supaya tidak ada adonan yang menggumpal di bawah. Kemudian ini akan saya tuang di atas cetakan sebanyak 3/4 cetakan aja.
Nah, seperti ini cukup ya. Lakukan cara menuang seperti ini sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia adonan yang sudah kita taruh di atas cetakan seperti ini. Kemudian ini bisa kita kukus. Oke, selanjutnya ini sudah aku siapkan kukusan. Kukusannya juga sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam kukusan. Karena kukusan saya kecil, jadi ini saya mengukusnya separuh dulu, yang separuh lagi nanti ya. Nah, ini jika adonannya sudah masuk ke dalam kukusan, ini kita kukus ya. Jangan lupa kukusannya kita kasih kain bersih supaya airnya tidak menetes pada kue. Dan ini kita kukus selama 5 menit. Nah, ini adonan pertamanya sudah kita kukus selama 5 menit. Adonannya sudah setengah matang. Lalu ini akan saya masukkan adonan yang putih ya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu supaya nanti bawahnya tidak ada adonan yang menggumpal. Kemudian ini bisa kita tuang sampai penuh ya adonan putihnya. Nah, setelah adonan putihnya sudah kita tuang di atas adonan kuning, kemudian ini kita tutup lagi kukusannya. Kita kukus selama 15 menit atau sampai matang. Dengan api sedang aja. Nah, setelah 15 menit kita kukus, ini adonannya sudah matang. Kemudian ini akan aku matikan kompornya. Dan akan aku angkat kue talamnya dari kukusan. Hati-hati panas ya teman-teman. Nah, setelah kita angkat dari kukusan, ini kita diamkan dulu sampai dingin, baru kita keluarkan dari cetakannya. Alhamdulillah, ini kue talam ubi kuningnya sudah matang. Kue talamnya itu cantik banget ya teman-teman. Nah, ini kue talamnya itu sangat lembut banget ya teman-teman. Tuh lihat, kalian bisa lihat sendiri ya. Yuk mari kita icip bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kue talamnya itu super lembut, manis dan gurih. Pokoknya kalian wajib cobain resep kue talam ini ya. Gimana teman-teman? Mudah banget ya cara buat kue talam ubi kuningnya. Ini tuh jajan pasar, jajan tradisional yang enak banget, lembut banget. Pokoknya kalian wajib cobain resep ini ya. Ini juga bagus untuk ide jualan teman-teman. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.